Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukmawati Mokodongan dengan NIM 2412309. Saya dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan membacakan jawaban dari mata kuliah Akidah Akhlak. Soal yang pertama, landasan teologis pembelajaran Akidah Akhlak. Jelaskan landasan teologis pembelajaran akidah akhlak dengan menyebutkan minimal satu ayat dan satu hadis. Kemudian, analisis bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam dalil tersebut dapat diterapkan dalam pembelajaran di madrasah untuk membentuk karakter Islami peserta didik. Jawabannya, landasan teologis pembelajaran akidah akhlak berakar langsung dari ajaran Al-Quran dan hadis Nabi sebagai sumber utama pendidikan dalam Islam. Keduanya menekankan keseimbangan antara keimanan atau akidah dan perilaku atau akhlak. Adapun dalil Al-Qur'an yaitu ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf fi wanha anil munkari wasbir ala ma asobak yang artinya, wahai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Quran Surah Luqman ayat 17. Makna teologisnya, ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan akidah tidak hanya berhenti pada keyakinan kepada Allah, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk akhlak seperti amar ma'ruf atau mengajak kebaikan, nahi munkar atau mencegah keburukan, sabar dalam menghadapi tujuan. Dalil hadis dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Hadis riwayat Ahmad. Makna teologis. Hadis ini menegaskan bahwa misi utama Islam adalah pembentukan akhlak. Artinya, akidah yang benar harus tercermin dalam perilaku yang baik. Analisis penerapan dalam pembelajaran di madrasah. Nilai dari Al-Quran, Quran Surah Luqman ayat 17 dan hadis Nabi Muhammad SAW dapat diterapkan sebagai berikut. Yang pertama, pembiasaan ibadah dan akhlak seperti sholat, berjamaah, jujur, dan disiplin. Yang kedua, keteladanan guru. Guru menunjukkan langsung sikap dan berakhlak baik. Yang ketiga, penguatan karakter melalui kegiatan sosial dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Poinnya yaitu pembelajaran tidak hanya teori, tetapi membentuk kebiasaan dan karakter Islami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, hakikat akidah dan akhlak dalam pendidikan Islam. Uraikan pengertian akidah dan akhlak dalam perspektif pendidikan Islam. Selanjutnya, jelaskan bagaimana pemahaman yang benar tentang akidah akhlak dapat dipengaruhi kepribadian perilaku peserta didik di lingkungan madrasah. Jawabannya yaitu akidah adalah keyakinan yang kuat terhadap ajaran dasar Islam seperti keesaan Allah, kenabian, dan hal-hal gaib yang bernarasumber dari Al-Quran Nabi. Dalam pendidikan Islam, akidah menjadi fondasi utama yang tertanam dalam diri seseorang. Akidah akhlak adalah perilaku atau budi pekerti yang tertanam dalam diri seseorang dan muncul secara spontan dalam kehidupan sehari-hari. Akidah adalah perilaku atau budi pekerti yang tertanam dalam diri seseorang dan muncul secara spontan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks pendidikan Islam, akhlak merupakan pewujudan dari akidah, yaitu bagaimana keyakinan diwujudkan dalam tindakan nyata. Pemahaman yang benar tentang akidah dan akhlak dapat mempengaruhi kepribadian peserta didik menjadi jujur, disiplin, dan berakhlak mulia dalam kehidupan di madrasah. Yang ketiga, yaitu urgensi pembelajaran akidah akhlak di era kontemporer. Identifikasi berbagai problem moral yang sering terjadi pada peserta didik di era modern, misalnya pengaruh media sosial, pergaulan bebas, dan kritis etika. Kemudian jelaskan mengapa pembelajaran akidah akhlak menjadi sangat penting dalam mengatasi problem tersebut. Jawabannya, masalah yang sering muncul di era modern antara lain pengaruh media sosial, penyebaran hoaks, cyberbullying, dan budaya pamer. Yang kedua, pergaulan bebas, menurunnya batasan moral dan etika dalam pergaulan.
Yang ketiga, kritis etika. Kurangnya sopan santun, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada guru maupun orang tua. Pembelajaran akidah akhlak menjadi sangat penting karena mampu menjadi landasan dan pengendali perilaku dalam menghadapi ketiga masalah tersebut. Membantu peserta didik bersikap bijak di media sosial, tidak menyebar hoaks, tidak melakukan cyberbullying, dan tidak pamer. Memperkuat iman, mampu menolak pergaulan bebas, serta menanamkan nilai-nilai etika seperti sopan santun, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada guru dan orang tua. Yang keempat, karakteristik mata pelajaran akidah akhlak di madrasah. Jelaskan karakteristik utama mata pelajaran akidah akhlak di madrasah. Bandingkan dengan salah satu mata pelajaran PAI lainnya seperti fikih atau Al-Quran hadis, serta berikan contoh implementasinya dalam proses pembelajaran di kelas. Jawabannya, karakteristiknya bersifat integratif atau iman dan perilaku, menggabungkan keyakinan akidah dengan pengamalan akhlak berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, menekankan pembentukan karakter, tidak hanya pengetahuan tetapi pembiasaan sikap seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Berorientasi pada internalisasi nilai-nilai Islam ditanamkan agar menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan dengan mata pelajaran fikih, kalau akidah akhlak fokus pada keyakinan dan pembentukan akhlak atau aspek batin dan perilaku. Kalau fikih fokus pada aturan hukum Islam atau ibadah dan muamalah seperti tata cara sholat, puasa, dan hukum-hukum lainnya. Akidah akhlak lebih menekankan mengapa dan bagaimana bersikap, sedangkan fikih menekankan apa dan bagaimana cara melakukan hukum. Contoh implementasinya, kalau akidah akhlak, guru membiasakan siswa berkata jujur, memberi contoh sikap sabar, serta diskusi tentang perilaku baik dan buruk dalam kehidupan sehari-hari. Kalau fikih, guru mengajarkan praktik wudhu dan sholat sesuai tata cara yang berat. Yang kelima, kontribusi pembelajaran akidah akhlak terhadap pendidikan karakter. Analisis peran pembelajaran akidah akhlak dalam membentuk karakter peserta didik. Berikan contoh konkret bagaimana Yang kelima, kontribusi pembelajaran akidah akhlak terhadap pendidikan karakter. Analisis peran pembelajaran akidah akhlak dalam membentuk karakter peserta didik. Berikan contoh konkret bagaimana pembelajaran ini dapat memperkuat iman, membentuk akhlak mulia, dan membangun kepribadian siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yaitu peran pembelajaran akidah akhlak dalam pendidikan karakter. Yang pertama, menguatkan iman atau akidah sehingga siswa memiliki kontrol diri dan kesadaran bahwa setiap perbuatan diawasi Allah. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai akhlak mulia seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, dan hormat kepada orang lain. Contoh konkret dalam pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memperkuat iman. Guru membiasakan doa, zikir, dan refleksi sebelum atau sesudah belajar agar siswa merasa dekat dengan Allah. Yang kedua, membentuk akhlak mulia. Penerapan kejujuran saat ujian, disiplin waktu, dan saling menghargai dalam diskusi kelas. Yang ketiga, membangun kepribadian. Kegiatan berbagi atau sedekah, kerja kelompok, dan membantu teman sehingga siswa terbiasa peduli dan bertanggung jawab. Pembelajaran akidah akhlak tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi membentuk kebiasaan baik yang mempengaruhi langsung pada karakter dan kepribadian peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.